Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan yang Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kemudian selawat bertangkaikan salam marilah kita diahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hadis Manajemen Dakwah, yakni Pak Mursal MPDI, dan kemudian yang saya hormati dan yang saya sayangi adalah kawan-kawan sejabat dan seperjuangan. Baiklah, adapun judul presentasi kita pada hari ini ialah tentang hadis tantangan dalam berdakwah. Ketika seorang pendakwah itu menyampaikan kebaikan, otomatis pasti ada tantangan, rintangan yang dia hadapi. Tantangan dalam berdakwah beraneka ragam bentuknya, saudaraku. Selama ini kita mengenal dalam bentuk klasik, bisa pada penolakan, cibiran, hinaan, bahkan kekerasan fisik sekalipun. Maka dalam berdakwah itu diperlukan keistiqomahan yang kuat dalam menyampaikan kebaikan. Maka ada dua faktor tantangan dalam berdakwah. Yang pertama adalah faktor internal. Salah satunya adalah lemahnya kompetensi seorang dai. Kemudian yang kedua adalah kurangnya penguasaan media dakwah. Karena di zaman sekarang, di era digital, maka kita harus menguasai media dakwah di era digital. Maka seorang dai itu harus aktif di dalam media sosial dalam memposting dakwah, karena ini mencakup khalayak ramai dan luas. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya jamaah. Karena apa? Karena kalau lemah jamaah, otomatis kita tidak akan bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia. Maka kita memerlukan yang namanya jamaah dalam membantu kita, mensupport kita dalam mendakwahkan kebaikan sampai ke pelosok Indonesia. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yakni dari luar. Yakni salah satunya adalah pengaruh sosial dan budaya. Apalagi di era digital zaman sekarang, di era globalisasi sekarang, ini merupakan tantangan terberat bagi seorang dai dalam menyampaikan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh aliran sesat. Maka oleh karena itu, Amin Rais memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah perlunya pengkaderan ulama yang cerdas, difasilitasi, diberikan pelatihan, dan perlunya pembangunan laboratorium untuk berdakwah, dan perlunya kreativitas dan inovasi seorang dai dalam berdakwah. Kemudian ada beberapa hal dalam problematika internal aktivitas dakwah. Yang pertama, gejolak kejiwaan. Kemudian yang kedua, gejolak syahwat. Ketiga, gejolak amanah. Keempat, gejolak heroisme. Mungkin yang keempat ini asing dalam pendengaran kita, kan. Gejolak heroisme ini adalah sebuah semangat yang sangat heroik di medan perjuangan. Maka ketika semangat itu sangat heroik, apalagi di medan perjuangan, kalau kita tidak menempatkan pada tempatnya, maka nantinya bisa berakibat negatif. Kemudian yang kelima adalah gejolak kecemburuan. Kemudian langsung saja kita kepada bagian B, yakni hadis yang berkaitan dengan
tantangan dalam dakwah. Apa salah? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, kata Rasulullah. Fa illam yastati, jika tidak bisa, kata Rasulullah, fa bilisanihi, maka ubahlah dengan lisanmu, kata Rasulullah, ucapan kita. Fa illam yastati, jika tidak bisa juga, kata Rasulullah, fa biqalbihi, lingkarilah dengan hatinya. Wa dzalika adfun illa al-iman, karena ini merupakan selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 49. Dan jadi kesimpulan penjelasan hadis di atas adalah ukuran keimanan seseorang ternyata tidak dilihat hanya dilihat dari ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, tetapi dilihat dari apa? Salah satunya adalah ketika dia melihat kemungkaran, dia tidak mendiamkannya. Maka selama-lemahnya iman, kata Rasulullah, jika tidak bisa yang dua tadi, doakan dia, bukan membenci mereka. Dan kesimpulannya adalah arti dasar dakwah adalah seruan, mengajak orang lain. Maka dalam dakwah itu banyak sekali tantangan, baik itu faktor internal tadi maupun faktor eksternal, tergantung kepada diri kita bagaimana kita mengkondisikan, bagaimana kita mengantisipasi tantangan itu, menghadapi tantangan itu. Karena dengan keistiqomahan kita, insyaallah dakwah kita akan senantiasa berpengaruh kepada halayak ramai, apalagi di era digital globalisasi sekarang. Sekian makalah dari kami. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, kami duluan minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.